Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla Zat yang memiliki segala karunia dan kenikmatan. Kembali pada kesempatan malam niki kita dipertemukan dalam sebuah kesempatan yang mulia, kesempatan ilmu yang terbaik, yaitu ilmu Al-Quran. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sampai kepada derajat yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita kembali pada tafsir Al-Balad. Kita sampai masih pada ayat yang ke-17. Kita ulang sedikit ayat yang ke-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Allah Azza wa Jalla mengatakan, kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling menyayangi. Ayat ini terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Makna yang pertama adalah apabila orang-orang kafir hendak melakukan kebaikan, hendak mengerjakan ketaatan, maka ia harus beriman terlebih dahulu agar kebaikan mereka menjadi sebab keselamatan mereka.
Tanpa iman, kebaikan tidak akan bernilai. Sebanyak apapun kebaikan yang dipersembahkan tanpa iman, maka itu tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Iman akan menjadikan kebaikan itu bernilai di sisi Allah. Tanpa iman, maka tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bidalil, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah berkata, pernah mengajukan suatu pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi pertanyaan itu para jamaah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyyati yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dzalika nafi'uh? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu Abdullah ibnu Jud'an, sosok yang gemar menyambung silaturrahim, sosok yang gemar bersedekah memberi makan fakir miskin, sosok yang melakukan ketaatan. Apakah ketaatan itu akan bermanfaat bagi dia? Kebaikan-kebaikan yang ia persembahkan itu akan menjadi sebab keselamatan bagi dia. Ini pertanyaan ibunda orang-orang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Sama seperti kita sekarang, kita berpikir mengatakan, masa kebaikan-kebaikan orang ini akan menjadi sia-sia? Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Apakah itu dikatakan sia-sia? Iya, itu dikatakan sia-sia secara kacamata Islam. Dalam keyakinan kita orang-orang Islam, kebaikan apapun itu tidak akan bernilai tanpa ada iman. Makanya lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal la yanfa'uh. Itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Yang menjawab ini siapa para jamaah? Rasulullah SAW. Jawaban Nabi bukan berdasarkan perasaan. Jawaban Rasulullah SAW bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi jawaban ini lahir dari wahyu. La yanfa'uhu. Dia ngasih orang miskin makan, ia rajin menyambung silaturahminya, itu tidak akan memberikan manfaat untuk dia. Subhanallah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yaqul yauman. Sungguhnya ia tidak pernah mengatakan Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Ia tidak pernah mengatakan wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Ia tidak pernah mengatakan apa? Rabbi ghafirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Makanya Allah katakan juga di dalam surat At-Taubah ayat ke-54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tidaklah yang menghalangi infak mereka diterima oleh Allah. Tidaklah yang menghalangi infak mereka diterima oleh Allah, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kita ingat kisah siapa para jamaah? Abu Talib.
Secara akal tidak layak Abu Thalib ini masuk apa? Masuk neraka. Kenapa para jamaah? Kenapa? Perjuangan yang besar. Bagaimana pembelaan beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pembelaan terhadap dakwah. Abu Thalib tidak pernah surut membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di saat itu beliau tidak mau beriman, ikhwatal iman. Abu Thalib ini enggak mau beriman. Makanya salah satu bentuk balas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia di akhir hayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian mendakwahi pamannya, "Ya ammu qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini aku gunakan bela engkau di hadapan Allah. Tapi orang-orang tokoh-tokoh kemusyrikan yang hadir pada saat itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Hujjah Nabi kalah dengan hujjahnya para tokoh-tokoh kemusyrikan di saat itu. Kalau kita berbicara perasaan, gak layak ini orang masuk neraka, sangat tidak layak. Tapi itulah, ya, jasa Abu Thalib terhadap Islam itu, ikhwatal iman, tidak berguna, ya. Tidak menjadikan ia selamat dari api neraka. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ayat ini, surat apa? Al-Balad ayat berapa jadi? 17. Ini maknanya yang kedua. Barang siapa yang telah mengerjakan kebaikan di saat ia berada di atas kekufuran, kemudian ia masuk ke dalam agama Islam, maka kebaikannya itu akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang kedua. Orang yang dulu sebelum dia mengenal Islam, belum dikasih hidayah oleh Allah, dia melakukan kekufuran. Di samping dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan, kemudian Allah berikan dia petunjuk masuk Islam, maka kebaikan dahulu yang pernah ia perbuat di saat kekufurannya itu dicatat sebagai pahala kebaikan. Inilah salah satu keindahan Islam. Antum pernah dengar nama sahabat yang bernama Hakim ibn Hizam para jamaah? Pernah dengar sahabat yang nama siapa? Hakim ibn Hizam. Satu-satunya sahabat orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Satu-satunya dilahirkan di dalam Ka'bah. Ibundanya saat itu mengandung, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sakit perutnya, kontraksi bahasa medisnya. Ya, kemudian lahir dah sosok sahabat yang mulia ini di dalam apa? Di dalam Ka'bah. Ada 4 orang para jamaah, ya, yang mereka itu benci kepada kemusyrikan, sangat cinta kepada Islam, tapi mereka lama masuk Islamnya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, sahabat Hakim ibn Hizam ini menghabiskan setengah umurnya di masa jahiliyah dan setengah umurnya di masa Islam. 60 di zaman jahiliyah dan 60 di zaman setelah Islam. Itu kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan 60 di masa Islam, 40 di zaman Islam. 60 di zaman jahiliyah, 40 di zaman Islam. Subhanallah. Lihat ketika Fathu Makkah, ketika Nabi akan menaklukkan kota Makkah, Nabi kasih tahu para sahabatnya. Apa katanya? Arba'atun arba'u bihim 'anil syirk. Ada 4 orang di Makkah ini katanya, mereka itu enggak senang sama kesyirikan itu.
Mereka benci kepada kesyirikan, tapi masih mereka belum mau masuk ke dalam agama Islam. Siapa para jamaah? Attab ibn Usaid, wa Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im ini juga telat masuk Islam para jamaah. Dia yang ketika diikat jadi tawanan di Masjid Nabawi itu, dia mendengar Nabi membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Dia mengatakan, keadaan yatiru qalbi, hampir jantungku copot mendengar bacaan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah Hakim ibn Hizam. Nah dia ini. Kemudian Suhail ibn Amr. Ini 4 tokoh ya, yang mereka itu apa? Benci apa? Kesyirikan, tapi masih tarik ulur masuk Islam itu para jamaah. Makanya suatu ketika Hakim ibn Hizam ini menangis. Kemudian sang anaknya bertanya, wahai ayahanda, apa yang menjadikan anda ini menangis? Hakim ibn Hizam menjawab, banyak hal. Banyak hal yang menjadikan saya menangis. Salah satunya katanya, aku terlambat masuk ke dalam agama Islam. Sehingga aku ketinggalan melakukan kebaikan dan ketaatan. Aku tidak akan bisa menyusul pahala-pahala orang-orang yang telah terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Nyesal aku anakku. Telah aku sama Islam ini. Bejauh, wah ini jangan. Dia tagen bau malik dengan. Dia tagen mau malik pahala sahabat si lain. Tima aku agin ngimpakang emas sepenuh bumi. Meskipun aku harus menginfakkan emas sepenuh bumi ini, aku tidak akan mampu menyusul mereka, sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam ini. Kemudian kata beliau juga, pada perang Badar, pada perang Uhud, pada hari itu Allah selamatkan aku dari kematian. Lihat para jamaah, 2 kali kalah Allah selamatkan Hakim ibn Hizam ini. Dan aku berjanji katanya, setiap kali selesai peperangan dia berjanji, aku tidak akan menolong seorang pun setelah ini untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Jadi para jamaah, antum tahu Hakim ibn Hizam ini sangat cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dia ada kerabat, dia keponakan istri pertama Rasulullah SAW. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Luar biasa kecintaannya, bahkan di saat kafir pun dia mengirim hadiah kepada Nabi SAW para jamaah. Di saat Nabi diboikot, dia diam-diam mengirim bantuan kepada orang-orang yang diboikot oleh orang-orang kafir musyrik. Saking kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Perang Badar berjanji tidak akan pernah lagi mau membantu orang-orang ini. Perang Uhud juga nggak mau lagi membantu orang-orang musyrik ini. Dia mengatakan, wahai anakku, aku tidak akan menolong seorang pun setelah ini untuk melawan Rasulullah SAW. Aku tidak akan pernah keluar lagi dari kota Makkah ini, katanya. Namun ternyata orang-orang Quraisy terus menarik tanganku. Akhirnya aku tidak ada daya untuk tidak membela orang-orang Quraisy. Sebenarnya berat mau perang para jamaah melawan Rasulullah SAW. Dia memilih sebenarnya lagu ya, terpaksa karena dorongan kaumnya, masyarakatnya. Kemudian kata beliau yang ketiga yang menjadikan saya menangis, setiap kali saya ingin masuk Islam, aku melihat tetua-tetua dan tokoh-tokoh Quraisy ini yang masih terus berpegang dengan agama jahiliyah. Itu yang menjadikan aku ragu lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Kenapa aku tidak harus menangis, wahai anakku? Baik. Kita lanjut para jamaah. Kaitannya dengan tafsiran yang kedua. Ya, jadi Hakim ibn Hizam ini masuk ke dalam agama Islam. Ini indahnya agama Islam para jemaah. Kemaksiatan itu dihapus dosa-dosanya, tapi kebaikan itu akan tetap dianggap sebagai kebaikan. Jelas Pak Guru, mantap? Oh, oke, jelas.
Taib. Kata Hakim bin Hizam, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Hakim bin Hizam ini para jamaah, orangnya memang kaya, terus loyal, dermawan. Musim haji selalu merogoh kocek yang besar untuk apa? Membiayai orang-orang haji. Memerdekakan budak itu sudah jadi adatnya dia. Apa katanya ya Rasulullah? Ara'ait asya'a kuntu atahannatu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahamin fahal fiha min ajrin. Wahai Rasulullah SAW, dulu di zaman jahiliyah, apakah engkau pandang perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan di saat itu dari sedekah, dari memerdekakan budak, dari menyambung silaturrahim? Apakah ada pahala saya dicatat di saat ini ketika saya masuk ke dalam agama Islam ini? Apa jawaban Nabi SAW? Aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan membawa semua kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu di zaman jahiliyah. Engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang dahulu engkau lakukan di zaman jahiliyah. Mana bahasa anta jama-jama besang dia pungguk si bagus gawe dah ini nengka ini. Ini kemuliaan Islam para jamaah. Kemudian kalau antum bertanya, Ustaz, kenapa sih amalan orang kafir itu nggak diterima? Kasihan kan? Mungkin ada orang berpikir seperti itu. Kan orang kafir, kasihan juga kebaikannya. Masa nggak dianggap? Iya, nggak dianggap. Kenapa? Itulah aturan Islam. Dan aturan Islam ini aturan sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika Anda masuk ke dalam suatu perusahaan Anda punya aturan? Ya. Dan yang punya aturan ini adalah Rabbul Alamin. Manusia tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh menyangka-nyangka, tidak boleh membantah-bantah. Apalagi dengan akal dan perasaan mereka. Ini aturan Allah Azza wa Jalla. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kelanjutan ayat ini? Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang beriman saling mewasiatkan untuk bersabar. Sabar ini akan lahir dari kuatnya iman kepada qada dan qadar. Ya, memang mengucapkan sabar ini luar biasa mudahnya, tapi sulit para jamaah. Karena kaitannya dengan iman, makanya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik enggak ada kita enggak bisa beriman para jamaah. Yang baik enggak ada kita yang enggak bisa menerima, ya apa enggak? Ada kita bisa nolak yang baik? Saya yakin saya dan pelungguh niki enggak ada yang bisa menolak yang namanya yang baik itu. Keteang bekah sabol ngentah. Ya, kalau yang baik. Tapi kalau yang buruk ikhwatul iman, ini dia. Makanya katakan wa syarrihi, dan takdir ketetapan Allah yang tidak baik. Ketika kita mampu beriman kepada takdir Allah yang tidak baik, disitulah akan lahir sebuah nama yang bernama kesabaran. Namun apabila ada yang cacat dengan iman kita kepada takdir, maka disitulah akan sulit lahir yang namanya kesabaran. Karena kita yakin dengan sabda Nabi SAW, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yang tidak ditakdirkan nggak mungkin akan datang. Ya.
Yang ditakdirkan pasti akan datang. Makanya saling menasehati dalam kesabaran. Ya, saling menguatkan di atas kesabaran ikhwatal iman, kesabaran di atas sunnah. Ya. Karena sunnah ini mempersatukan kita. Sunnah ini yang mempersatukan hati-hati kita ikhwatal iman. Bagaimanapun cara kita mempersatukan hati tanpa satunya hati di atas sunnah nggak bakal mungkin. Sunnah yang mempersatukan hati kita ini. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatukan hati para sahabat di atas tauhid dan sunnah. Dengan itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian watawasau bil marhamah. Saling wasiatkan untuk saling menyayangi. Saling sayang, saling menyayangi. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang memiliki sifat penyayang, Allah sayang kepada dia. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang, Allah akan apa? Sayang kepada dia. Seorang guru sayang kepada muridnya. Seorang ayah sayang kepada anak-anaknya. Sesama muslim saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Makanya kita sesama ahlus sunnah ini, para jamaah ini, kita saling sayang. Jangan kita saling serang. Sama ahlus sunnah apa? Saling serang. Giliran sama bukan ahlus sunnah malah apa? Ya saling ramah. Lagu kita pada kita aja saling ilengang anu angku ngumpet tadahna ini. Mendak kita saling ilengang jana. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad punya ada risalah kutaib ringkas, Rifqan ahlus sunnati bi ahlus sunnah. Saling menyayangilah wahai ahlus sunnah. Irhamu man fil ardi, kasihilah, sayangilah orang yang ada di atas permukaan bumi. Yarhamukum man fis sama, maka niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Baik, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Bila kita selesai dari surat ini, kemudian kita masuk di awal surat Asy-Syams. Ulaika ashabul maimanah. Merekalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saling mewasiatkan tersebut adalah golongan yang dikatakan ashabul maimanah, golongan kanan. Berarti di antara ciri-ciri golongan kanan itu apa para jamaah? Satu, orang itu beriman. Yang kedua, saling menasehati di atas kesabaran. Kemudian apalagi? Saling menasehati untuk saling menyayangi. Di antara ciri yang dikatakan ulaika ashabul maimanah. Siapa mereka ashabul maimanah? Orang-orang yang mengambil catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Wa humul ladzina ya'khuduna kutubahum bi aimanihim. Merekalah yang mengambil catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Karena manusia pada hari kiamat itu ada dua. Yang mengambil catatan amal mereka dengan apa? Tangan kanannya. Kemudian orang-orang yang mengambil apa? Catatan amalnya dengan tangan kirinya. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan
walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, merekalah ashabul masy'amah, merekalah orang-orang golongan kiri, yaitu penghuni neraka jahannam. Kemudian Allah tutup ayat ini mengatakan alaihim narum muqsadah, mereka berada di dalam neraka yang tertutup rapat. Mereka berada di dalam neraka yang tertutup rapat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat terakhir ini ditafsirkan oleh surat Al-A'raf ayat ke-40. Ya. Orang kafir kalau sudah masuk neraka, mereka akan ditutup rapat-rapat neraka itu, sehingga mereka tidak akan punya kesempatan untuk keluar lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-A'raf, innal ladzina kafaru biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya. Subhanallah. Lihat para jamaah, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, ya sombong, ya tolak, ya tentang dalil Al-Quran. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tidak akan pernah terbuka bagi mereka. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sebelum unta itu masuk ke lubang jarum. Apa kenanya ini? Mustahil. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Subhan. Kan tahu kan lubang jarum itu kan? Ya. Paling belik jarum kadung umbe para jamaah kah? Si paling belik no. Hah? Wong jet karung nanti amin deh. No. No. Lagu bau ke unta tama kira-kira? Apa? Abu Mikdad bau tama? Oh, dia bau. Apa doang bau tama? Oh, benang. Maka ini menunjukkan orang kafir itu kekal di dalam neraka. Ikhwatal iman, nas'alullah assalamu alafiyah. Tapi kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Asy-Syams. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Asy-Syams adalah surat Makkiyah. Kemudian tema pembahasannya ada 3. Mawdu'atuha. Pembahasan dalam surat ini ada 3. Yang pertama, zikru dalaili tamami qudratillahi ta'ala fi ayatihil kauniyati wa 'azamatihi. Menyebutkan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk kesempurnaan kekuasaan Allah pada ayat-ayatnya. Yang pertama, jadi surat ini akan berbicara tentang apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ta'kidu falahi man zakka nafsahu bil iman wal amal salih. Wat targhib fi dhalika wa khaybati man ahanaha bil kufri wal ma'asi wat tahdhir min dhalik. Penekanan tentang beruntungnya orang-orang yang mensucikan hatinya dengan iman dan amal salih.
Dari sebelum kita bahas, kita sudah tahu isinya para jamaah. Isinya 3. Yang kedua apa? Penekanan tentang apa? Kesuksesan orang-orang yang mensucikan hati mereka dengan iman dan amal saleh, wa targhib fi dzalik, dan anjuran untuk melakukan itu, serta kerugian orang yang menghinakan diri mereka dengan kemaksiatan dan kekufuran. Wa tahdhir min dzalik, dan peringatan dari perbuatan itu. Kemudian yang ketiga isinya, ini dia isinya kisah umat terdahulu para jemaah. Nanti akan kita bahas dia. Dzikru takdzibi Tsamud li rasulihim Salih alaihi salam bisababi tughyanihim wa aqrihimun naqah wa min thamma ihlakuhum. Menyebutkan pendustaan kaum Tsamud terhadap Nabi Salih alaihi salatu wassalam, karena sebab mereka melampaui batas dan mereka menyembelih apa? Unta yang menjadi mukjizatnya siapa? Nabi Saleh. Kemudian Allah binasakan mereka. Nah, ini 3 poin pembahasan yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams. Kemudian kita masuk poin berikutnya, fadluha, keutamaannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isya' فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. Mu'adz bin Jabal mengimami para sahabatnya menjadi salat Isya, menjadi imam salat Isya. Kemudian beliau membaca ayat yang sangat panjang. Yakin kita perjamaah, lamun praktekang meramu asinin entah kurang lebih suit entah ngencup mundur para jamaah. Ya. Fansarafa rajul, tiba-tiba ada lelaki itu apa? Mufaraqah. Memisahkan diri keluar dari jamaah salat sendiri. Kemudian sampailah cerita itu kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz? Innahu munafiq. Ya munafik lo kana ino. Ka para jamaah mulang ngono lamun ta agak anu sekeji ni kecap eta kalau kita apa namanya? Kalau kita digaco-gaco sama orang ini memang cepat kita para jamaah termakan apa? Gacoan. Termakan provokasi. Itu katanya. Coba kalau diceritakan sesuai dengan realnya kan. Padahal sahabat ini nanti kita sebutkan bagaimana ceritanya. Ya. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini sampai ke telinganya, Mu'adz mengatakan dia Pak munafik. Oh enggak terima juga, datang ngelapor kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu ma qala Mu'adz. Diceritakan apa yang dikatakan oleh Mu'adz. Tapi sahabat ini dia tahu, ya, dia ceritakan saya ini Rasulullah, sahabat ini kerja seharian pakai tangan. Saya ini capek. Kemudian dia datang jadi imam, tiba-tiba apa? La ilaha illallah. Ya, kita dibacakan ayat yang panjang. Sekarang kira-kira yang disalahkan yang mufaraqah atau Mu'adz para jamaah? Mu'adz yang disalahkan. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu ini ingin menjadi tukang fitnah? Idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Kalau engkau imami orang cukup baca wasyamsi
wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Baca surat-surat ini kata Rasulullah SAW. Tidak kebaca yang Al-Baqarah jangan. Baca coba kira-kira para jamaah. Namun baca yang Al-Baqarah kira-kira ngombe. Kemudian Al-Baqarah qab beka. Qab serakaat, Al-Hujurat serakaat ngombe tadana. Lah kurang ajar imam ini ngentah. Ya. Pasti ya, kita terutama orang-orang yang capek kerja, buruh tani, kerja di sawah, kerja jadi tukang, ya mata sudah 0, sekian watt. Ya, kemudian dikasih lagi bacaan yang panjang, bengong beta dah berjamaah. Iya. Akhirnya mau khusyuk tidak jadi apa? Khusyuk para jamaah. Makanya di sini ada poin penting, imam itu di antara fungsinya dia harus tahu kondisi makmumnya. Dan itu diajarkan Nabi pada jamaah, imam itu harus tahu kondisi makmum. Ada anak kecil nangis di belakang, ndak akan mencuang peluang agol mampu. Nabi mengatakan, saya ingin memperpanjang salat saya mendengar tangisan anak kecil kemudian saya perpendek salat saya. Yang harus tahu seperti ini para jamaah. Ya, ndak akan nurut kemilih datang. Ada tengah tes jamaah nu. Bukan masalah main tes dan tidak tes ini para jamaah. Tapi Anda harus paham jadi imam itu bagaimana Anda menjadi imam sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Jadi dalam surat ini para jamaah, Allah ya bersumpah berkali-kali dengan makhluknya. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Sudah berapa dua sumpah di sini? Wasyamsi waduhaha. Kita ingat kembali para jamaah, Allah bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya Allah. Makhluk tidak layak bertanya tentang apa? Perbuatan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan di sini bagaimana Allah bersumpah mulai dengan matahari. Kita mengetahui bagaimana luar biasa fungsi matahari ini dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang kekurangan vitamin D ini disuruh apa? Jemur di bawah terik matahari itu. Bayi yang baru lahir itu kadang kalau nggak ada sinar matahari, kemudian dia menguning, harus dibawa ke ruang apa ICU apa bagaimana namanya, kemudian dia disinarin dengan sinar itu, ya apa namanya Arif? Antum ini bagian alat medis? Fototerapi. Nah. Ya, dia harus dipakai apa namanya alat fototerapi yang menggantikan apa? Sinar matahari. Tapi tak mungkin dia bahkan bisa menggantikannya. Itu ciptaan manusia, tapi matahari ini ciptaan apa? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Setiap hari ini para jamaah, matahari ini terbit dari timur. Kemudian dia terbit disertai dengan apa? Dengan memancarkan cahaya dan sinarnya. Lihat, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Waktu duha itu disebutkan oleh para ulama kita. Kapan para jamaah? Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Ya. Kapan? Matahari terbit. Kemudian dia berakhir kapan waktu duha itu? 10 menit sebelum azan zuhur dikumandangkan. Itu waktu duha. Sampai waktu itu sholat, boleh orang sholat duha. Makanya
Salat duha yang paling utama itu kata Rasulullah SAW, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang al-awwabin ketika anak onta itu kepanasan. Ya sekitar jam berapa itu para jamaah? Jam 10-11 itu. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan apa? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Udah Isya ini? Hah? Jam pira Isya? Oh juga kita jam juga pada jam. Jam berapa Isya? Oh ini Jawa ini no. Hah? Liwat sudah? Ah, tapi azan namun jam juga. Kalau sudah waktu ya azan dulu kepada jamaah, azan dulu.